Halo, gimana kabarnya? Video lagi dalam bahasa Indonesia. Ada yang nanya di YouTube kemarin di salah satu komen untuk saya cerita masa kecil saya. Masa kecil saya berasal dari Perancis Selatan. Jadi memang hidupnya di kampung kecil, ketertarikan dengan alam dari dulu. Kampung kecil pun bukan di dalam kampung, jadi di belakang ada kijang, ada babi di belakang rumah. Jadi saya dibesarkan di situ. Saya punya satu kakak, almarhum kakak saya yang lebih tua 4 tahun. Dan masa kecil saya suka sendiri orangnya. Dari kecil suka sendiri, dan mulai SMP, kelas 1 SMP, saya orangnya tidak percaya diri banget dan benar-benar dapat perlindungan untuk merasa lebih baik itu sama satwa. Khususnya sama Owa di kebun binatang yang tidak jauh dari rumah saya. Jadi memang saya anaknya sendiri selalu, kalau keluar sekolah nggak punya teman. Adanya cuman hubungan dengan alam, jadi sering pergi dari kecil sekali ya, sudah sering pergi jauh di hutan seharian, inap pun di musim panas, inapnya di hutan sama satwa. Dan kalau hari Rabu tidak sekolah ya, saya ke kebun binatang. Jadi seorangnya yang jujur dianggap sama anak kecil yang lain itu saya anak yang aneh. Jangankan anak kecil, banyak orang dewasa aja yang berpikir seperti itu kok aneh banget anak kecil ini nih, kenapa itu menghabiskan waktu sama sama binatang gitu, nggak punya teman, di sekolah juga nggak bagus gitu, nggak bagus. Selalu aku nilai rata banget untuk bisa naik kelas, tapi nggak lebih gitu, selalu pas-pasan. Saya di sekolah diam saja, sering dibully karena dilihat sebagai anak kecil yang lain dari yang lain kali ya. Sering dihina karena ini monyet ini karena saya menghabiskan waktu sama primata. Itu dari kelas 1 SMP sampai lulus SMA. Mungkin di SMA sedikit berubah karena saya publikasi buku dan ada media, ada wartawan yang buat artikel tentang si anak kecil itu yang beda dari yang lain. Jadi mulai ada yang mulai respect lah. Tapi pada umumnya, khususnya SMP, awal SMA, ya saya dianggap anak yang aneh, anak yang idealis, yang mimpi banget, yang nggak siap menghadapi dunia yang nyata gitu. Karena semua orang menganggap, kita tidak bisa hidup dengan menyelamatkan binatang ya, nggak mungkin lah. Di Eropa aja banyak aja yang berpikiran seperti itu. Tapi itu mimpi saya dan saya tidak pernah ragukan hal itu. Jadi ada beberapa pesan yang saya pengen sampaikan ke kalian. Pertama, kalau kalian tidak populer di sekolah, kalian seperti saya waktu itu tidak dianggap, sama aja invisible gitu, tidak dilihat orang, atau lebih parah kita dibully karena kita hanya berbeda dari yang lain. Itu harus teman-teman kuat ya. Karena saran saya itu kalian harus mengambil kejadian-kejadian seperti itu, perasaan sedih yang muncul pada saat itu sebagai satu kekuatan lebih untuk buktikan ke mereka semua kalau mereka salah. Sampai hari ini kalau misalnya saya itu dapat kesempatan untuk tampil di TV di Perancis misalnya, atau saya ingat yang semua yang pernah bully saya waktu saya kecil itu, saya tidak tahu mereka ada di mana, tapi kemungkinan besar mereka akan lihat saya. Dan saya puas. Mungkin itu bisa dianggap balas dendam atau apa gitu. Tapi ada rasa seperti itu. Karena sebenarnya mereka secara tidak langsung dengan membuli saya waktu saya kecil itu, mereka membantu saya. Membantu saya dengan memberi kekuatan yang lebih agar saya bisa mencapai mimpi saya. Saya tidak pernah menyerah untuk mengejar mimpi saya, yaitu hidup di hutan untuk menyelamatkan satwa liar. Dan itu sangat penting. Jadi sekali lagi buat kamu yang mungkin merasa tidak populer, invisible atau dibully, kalau dibully terlalu keras segala, kamu harus omong di sekitar kamu ya. Tapi kalau kamu merasa cuman sendiri kan, tidak dipahami orang lain, dan ini saya pernah merasa itu, saya pernah ada di posisi itu, dan itu nggak enak, benar nggak enak banget.
Tetapi kalau kamu yakin dengan apa yang kamu suka, dengan apa yang kamu ingin lakukan, kalau kamu tidak pernah berhenti menyerah, kamu itu bisa banget buktikan ke semua nanti bahwa itu loh, kalian nggak paham saya waktu itu, tapi lihatlah saya sekarang. Itu sifat saya sebenarnya. Buat saya, hidup saya berubah sejak saya memang datang di Indonesia. Atau berangkat dari Prancis. Saya lulus SMA kan, teman-teman tahu saya tidak pernah kuliah, karena 6 bulan sebenarnya, tapi nggak sempat lulus pun. Tetapi pas datang di Indonesia, karena saya merasa ini ya langkah nyata untuk saya jadikan nyata apa yang saya mimpikan dari dulu. Ini semuanya mulai nyata, dan saya merasa saya punya gunanya. Saya ada purpose dalam kehidupan saya, tujuan, dan saya bisa merasa, walaupun sulit kan, saya pernah ceritakan 98 reformasi di Indonesia kacau dan lain sebagainya, tapi malah itu dalam kehidupan saya, pertama saya mulai percaya diri itu adalah waktu datang di Indonesia waktu itu untuk membangun Kalawet. Jadi saran buat kalian, jangan pernah menyerah, jangan merasa keadaan tidak bisa berubah. Kalau kalian saat ini merasa tidak populer, tidak banyak teman, ya mungkin mereka tidak layak menjadi teman kamu, harus dibalikin, dan satu hari kamu akan bisa buktikan, bukan karena kamu ada kekurangan makanya mereka tidak mau berteman sama kamu atau mereka menghina kamu, tetapi karena mereka tidak bisa menerima perbedaan dan mereka tidak bisa memahami kamu. Itu yang kamu harus yakin dan pahami ya. Bang. Dan yang dengan waktu sebenarnya ada sedikit rasa senang, tapi ada sedikit rasa juga jengkel pada saat anak-anak dulu yang suka membuli atau guru. Dengan waktu sekarang kalau lihat salah satu dokumenter tentang Kalawet atau salah satu acara yang saya pernah bawa di Prancis, mereka kirim pesan, oh saya bangga dengan kamu, ini kita teman lama, kita satu sekolah, bla bla bla. Dan saya kadang itu nggak bisa tahan diri gitu, karena ya saya jawab, lo ingat loh waktu sekolah kamu seperti apa sama saya itu, karena seolah-olah lupa itu, karena mereka sudah, khususnya anak-anak itu sudah menjadi dewasa. Jadi mereka lupa, saya bukan ada simpan dendam ya, tapi terlalu gampang, terlalu gampang. Jadi kalau dibilang saya sombong sama mereka, bisa dibilang iyalah. Kepuasan sedikit, balasan sedikit lah. Dari setiap hari yang kadang berat sekali berangkat sekolah. Ya apalagi kita belum mau pacar segala. SMA gimana mungkin saya yang dianggap lebih dekat dengan monyet daripada dengan manusia, bagaimana bisa populer di sekolah, gimana bisa disukain cewek ya, nggak mungkin. Jadi ya pokoknya semua situasi yang begitu berat yang membuat saya merasa muak berangkat sekolah. Dan ya, teman-teman bisa paham ya, saya dari dulu memang sekolah bukan pengalaman yang baik buat saya. Ya semua itu pada saat sekarang mereka kirim pesan, oh bagus Shani, kami bangga. Atau guru kadang, bekas guru dulu itu, wah saya dari dulu yakin kalau Shani akan berhasil bla bla bla. Mana bullshit. Gampang ngomong sekarang, tapi zaman itu ya saya harapkan sedikit dukungan, malah ya enggak sama sekali. Pernah dipanggil pun, sering saya cerita, tapi pernah dipanggil di ruang kepala sekolah pun waktu SMP. Pesan kepala sekolah adalah kamu harus berhenti mimpi ya. Harus kembali ke kehidupan nyata. Ya wajarlah kalau saya nggak terima kalau sekarang dikirim pesan, oh luar biasa kamu berhasil, saya percaya dari dulu kalau kamu akan berhasil. Kan jengkel rasanya. Oke, jadi pada intinya, kalau kamu merasa dalam posisi yang sama, tidak dimengerti orang lain, kamu merasa dibully, ya balikinlah rasa kesedihan kamu, rasa sedih kamu itu dijadikan kekuatan untuk buktikan ke mereka kalau kamu itu akan berhasil, dan kita lihat saja nanti. Oke? Saya pernah merasa hal yang persis sama.
Oke, thank you banget. Silakan kalau mau kasih pendapat di komen nanti dan kita ketemu lagi dalam video berikutnya dalam bahasa Indonesia. Thank you semuanya.